saya Sofia Khairunisa. Saya merupakan mahasiswa Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Negeri Jember tahun angkatan 2020 dengan NIM 2019 1040 1050. Pada video kali ini saya akan membahas tentang industri pulp and paper, di mana tujuan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah proses industri kimia kelas A dengan dosen pengampu Ibu Ari Susanti, STMT. Sebelum masuk ke dalam inti pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sebenarnya paper and pulp tersebut. Paper atau yang lebih kita kenal dengan kertas merupakan bahan berbentuk lembaran tipis dari suspen air yang berasal dari serat, dan tidak sedikit kertas berasal dari suspen yang bukan serat. Sedangkan pengertian pulp sendiri merupakan bubur yang sudah diolah atau dihancurkan dari bahan baku yang memiliki serat. Di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali industri yang bergerak di bidang pulp and paper. Salah satunya adalah industri PT Ciwi Kimia Tbk. PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia Tbk didirikan pada tanggal 2 Oktober 1972. Perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1977. Pada awal berdirinya, Pabrik Kertas Ciwi Kimia Tbk adalah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis kertas dan turunannya seperti kertas fotokopi, coated, dan carbonless. Selain itu, PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia Tbk juga memproduksi beragam jenis stationery dan produk perlengkapan kantor seperti buku tulis, memo, notepad, loose leaf, spiral, amplop, kertas komputer, kertas kado, shopping bag, dan produk fancy yang diminati pasar internasional. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses yang terjadi sehingga bahan baku bisa menghasilkan sebuah produk kertas. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa dalam proses industri pulp and paper terdiri dari 3 proses. Proses yang pertama yaitu pembuatan pulp, yang kedua pulp mesin, dan proses yang terakhir adalah paper mesin. Namun, saya akan hanya menjelaskan sedikit proses pada proses pembuatan pulp, di mana proses yang pertama adalah persiapan bahan baku, yaitu berupa bahan baku kayu. Tahap pertama adalah wood preparation atau persiapan bahan baku, di mana bahan baku di sini adalah kayu. Langkah pertama adalah woodlog atau kayu atau bahan baku yang memiliki panjang 2-3 meter dengan diameter 30 cm akan ditransportasikan ke dalam sebuah alat yang bernama debarker. Transportasikan menggunakan conveyor belt. Di dalam debarker, kayu-kayu tersebut akan dikelupas kulit-kulitnya dan setelah itu akan disimpan di dalam debarker drum. Proses yang terjadi di dalam debarker atau proses pengelupasan atau pelepasan kulit-kulit kayu dari batang kayu disebut dengan istilah debarking. Setelah kulit-kulit kayu terkelupas dan telah disimpan pada debarker drum, maka gelondong-gelondong kayu yang sudah bersih dari kulitnya ditransportasikan lagi menuju chipper untuk kemudian dipotong-potong menjadi sebuah chip. Proses pemotongan di dalam chipper disebut chipping. Setelah proses chipping atau pemotongan selesai, maka potongan-potongan kayu itu akan kembali ditransportkan ke proses screening, di mana tujuan dari proses screening ini adalah untuk memilah potongan-potongan kayu yang sesuai dengan standar produksi atau yang tidak sesuai dengan standar produksi. Screening yang digunakan pada alat ini adalah screening yang berjenis vibrating screen.
Ciri-ciri chip yang memenuhi standar adalah memiliki panjang 10-25 meter, 25 mm dan lebar 10-25 mm serta dengan diameter 5-8 mm. Chip-chip yang memenuhi standar tersebut kemudian akan dikumpulkan dan ditransportasikan kepada alat yang bernama chipper storage untuk disimpan dan diproses untuk proses selanjutnya. Berbicara mengenai mesin debugger, di Indonesia sendiri terdapat banyak perusahaan yang memproduksi mesin-mesin pengolahan kayu. Salah satunya adalah PT Alpa Utama Mandiri. PT Alpa Utama Mandiri sendiri merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang supplier mesin kayu. Pada perusahaan ini, berbagai macam jenis tipe debugger mesin yang tersedia adalah salah satunya tipe Frank 4500 yang memiliki panjang lock 970 mm sampai 1400 mm. Berdiameter pengelupasan maksimum adalah 500 mm sampai core 100 mm dengan kecepatan pengelupasan yakni 45 meter per menit. Tentunya setiap tipe pada mesin debugger memiliki keunggulan dan kelebihan masing-masing. Produk PT Alpa Utama Mandiri memiliki keunggulan dibanding dengan produk-produk yang berasal dari perusahaan lain. Menurut pihak marketing PT Alpa Utama Mandiri, mesin yang dijualnya dikenal memiliki kekuatan teknologi dan diimpor dari berbagai negara, diantaranya adalah Italia, Jerman, dan Cina dengan spesifikasi yang up to date. Mesin yang dijual pun memiliki harga yang berbeda dengan tujuan untuk membantu para pengusaha pengolahan kayu untuk menekan biaya produksi. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.